Halo teman-teman, kami dari kelas Agribisnis G angkatan 2019 Universitas Jambi. Kami di sini akan memaparkan mengenai peran modal dalam pengembangan pertanian guna memenuhi nilai mata kuliah Ekonomi Pertanian yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni, Magister Pertanian. Nah, jadi kelompok kami ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Karisma Islami Reza dengan NIM D1B019133. Yang kedua ada Mega Dearni Simbolon dengan NIM D1B019116. Yang ketiga ada saya sendiri, Tita Angel Patricia Turnip dengan NIM D1B019122. Dan anggota yang terakhir yaitu Yemima Claudia Silaban dengan NIM D1B019128. Oke, jadi kita langsung masuk aja nih ke pembahasan materi mengenai peran modal dalam pengembangan pertanian. Dimulai dari pengertian. Menurut Gilarso pada tahun 1993, modal merupakan sarana atau bekal untuk melaksanakan usaha. Sedangkan secara ekonominya, modal merupakan barang-barang yang bernilai ekonomi yang digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan ataupun untuk meningkatkan produksi. Lalu, pada usaha pertanian sederhana, peran modal diperlukan itu kecil. Namun, semakin maju usaha pertanian tersebut, modal yang diperlukan pun semakin besar. Selanjutnya itu mengenai sumber daya modal. Nah, ternyata sumber daya modal ini terdiri dari atas 6 bagian, yaitu berdasarkan sifat, yang kedua berdasarkan fungsi, yang ketiga berdasarkan bentuk, yang keempat berdasarkan jenis, yang kelima berdasarkan pemiliknya, dan yang terakhir berdasarkan bentuknya. Jadi, materi ini bakal dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sumber modal berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi dua, ada modal lancar dan ada modal tetap. Modal lancar adalah modal yang habis terpakai dalam satu kali proses produksi. Contohnya bahan baku, bahan bakar mesin. Modal tetap adalah modal yang dapat digunakan untuk proses produksi dalam jangka waktu yang lama atau beberapa kali proses produksi, contohnya mesin gedung. Selanjutnya, sumber modal berdasarkan fungsinya. Ada modal individu dan ada modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perseorangan, diri kita sendiri, modalnya dari diri kita, dan pendapatannya juga untuk kita. Contohnya, rumah pribadi yang disewakan, seperti kontrakan pada umumnya, pasti itu milik pribadi. Yang kedua ada modal masyarakat. Modal masyarakat adalah modal yang dikeluarkan bersama atau patungan beberapa kelompok masyarakat. Contohnya jalan, jembatan, dan sarana umum lainnya. Sumber modal berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada yang abstrak dan ada yang konkret. Modal abstrak ini adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata tetapi mempunyai nilai guna perusahaan. Contohnya hak paten, merek, nama baik. Yang kedua ada konkret. Konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Contohnya mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Sumber modal berdasarkan jenisnya ada modal perseorangan atau modal sendiri, dan ada juga modal pinjaman. Modal sendiri bisa kita dapatkan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, ataupun hibah. Sedangkan modal pinjaman bisa kita dapatkan dari koperasi, kita meminjam uang dari koperasi, ataupun bank, bisa jadi bank dan lembaga lainnya, dan dapat juga di penerbitan obligasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu berdasarkan pemiliknya. Berdasarkan pemiliknya ini terbagi menjadi dua, yaitu modal perseorangan dan modal masyarakat. Modal perseorangan ini merupakan modal yang hanya dimiliki oleh perseorangan atau hanya dimiliki satu orang saja, dengan kepentingan yang juga dimiliki oleh satu orang tersebut. Contohnya, gedung, mesin, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Kemudian modal masyarakat. Modal masyarakat ini dimiliki oleh banyak orang dengan kepentingan yang dimiliki banyak orang juga. Contohnya jalan dan jembatan. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya juga terbagi menjadi dua, yaitu uang dan barang. Uang merupakan modal yang digunakan dalam bentuk dana, sedangkan barang
merupakan modal berupa alat yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya itu gedung, mesin, dan kendaraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran sumber daya modal di bidang pertanian. Modal dalam usaha pertanian diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang, yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses produksi. Pembentukan modal bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani, serta menunjang pembentukan modal lebih lanjut. Dalam pertanian, teknologi, pengetahuan, dan keterampilan tidaklah cukup, namun modal merupakan salah satu pemegang peran penting yang digunakan untuk melakukan usaha tani. Modal diperlukan terutama untuk pengadaan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida. Modal yang berasal dari rumah tangga petani sering dipandang tidak cukup, karena pada umumnya petani di Indonesia merupakan petani kecil dengan bermodal kecil pula. Menurut Mudia tahun 1988, perkembangan sektor pertanian tidak mungkin terjadi tanpa akumulasi modal perubahan teknologi pertanian, yang dimana dimaksud adalah semakin banyaknya teknologi terbaru yang keluar, maka semakin besar pula modal yang diperlukan dalam melakukan usaha tani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami tentang permasalahan modal bagi petani. Secara umum, dihadapkan lembaga pembiayaan formal, usaha pertanian tidak memenuhi syarat kriteria 5C, yaitu karakter, condition of economy, capacity to repay, kapasital, dan collateral, yang merupakan aturan atau mekanisme standar perbankan dalam penyaluran permodalan. Dengan demikian, diperlukan adanya lembaga keuangan atau pembiayaan untuk pertanian yang mampu menyeliminir keterbatasan 5C yang dihadapi petani. Selanjutnya, penyelesaian permasalahan modal bagi petani. Dari sisi pengusaha, untuk menyelesaikan masalah sumber daya modal yang dihadapi petani, yaitu dengan jalan kemitraan melalui konsep kerjasama. Konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini adalah jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan petani kecil yang didasarkan pada kesejajaran, kedudukan, atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak kemitraan. Kemitraan dengan petani tersebut penting bagi perusahaan untuk menjamin pasokan bahan mentah dengan kualitas terkontrol. Perusahaan mitra menyediakan pinjaman modal kepada petani mitra untuk biaya awal budidaya. Dalam perjanjian disebutkan komitmen kedua belah pihak untuk bekerja sama. Area pertanaman, komoditas yang disepakati, standar kualitas produk, dan harga yang akan dibayarkan atas hasil panen selama periode kemitraan. Struktur kemitraan di lapangan adalah antara petani yang diwakili oleh ketua kelompok tani dengan pusat pengumpul atau collecting center. Dari perusahaan mitra di desa tersebut, petani akan menerima benih berkualitas dan bila perlu bantuan berupa pupuk serta pestisida disediakan melalui collecting center. Fungsi utama collecting center adalah pengumpulan hasil panen komoditas dari petani mitra. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai materi peran modal dalam pengembangan ekonomi.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.